wabarakatuh. Saya Asri Pratika, NPM 2021-14582, kelas S6E, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen Dr. Muhammad Romadona SEMPD. Nah, video kali ini itu untuk memenuhi UAS, ujian akhir sekolah, praktek micro-teaching 2. Nah, prakteknya itu bagaimana guru mengajar dengan menggunakan model, metode, dan media yang variatif. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sekarang kita pertemuan kedua ya. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu, pastikan ngantuk tadi ya, belum ngantuk ya. Ya, boleh berdiri dulu. Kalau misalnya ibu bilang merah, kalian udah boleh tepuk tangan. Kalau ibu bilang kuning, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang hijau, kalian tepuk tangan 1 kali. Merah, kita tepuk tangan. Kuning, kuning 2 kali. Hijau 1 kali. Fokus ya. Mulai ya. Kuning, hijau, belum. Merah, kuning, hijau, kuning, merah, kuning. Lagi, kita mulai lagi. Fokus ya. Kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah. Oke, kita mulai semangat lagi. Silakan duduk dulu. Oke, kita akan materi kegiatan ekonomi. Sebelumnya di sini udah ada yang tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Atau mungkin di pikiran kalian ya anak-anak, kegiatan ekonomi itu tentang apa gitu? Ya, karena Membeli barang atau jasa. boleh. Ada lagi yang tahu? Jadi di bayangan kalian deh kalau kegiatan ekonomi itu apa ya gitu? Kalau menurut kalian? Oke, jadi jawabannya kurang tepat ya, bukan salah ya. Ibu bilang. Jadi kalau misalnya kegiatan ekonomi itu ada 3 di sini yang akan kita bahas. Yang pertama itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Paham? Paham. Nah, untuk yang pertama itu ada kegiatan produksi. Ada yang mau coba jelasin nggak kegiatan produksi itu apa aja atau kayak gimana gitu? Proses memproduksi suatu barang. Betul, ada lagi? Menghasilkan barang makanan menjadi barang pangan jadi atau barang jadi. Iya, betul sekali. Jadi kegiatan produksi itu merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, sebelumnya kan telah dipelajari dari modul-modul. Nah, produksi itu kan kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Nah, dan menjadi barang jadi. Nah, kegiatan tersebut itu biasa dikenal dengan kegiatan produksi. Nah, dari kegiatan produksi ini juga menambah nilai guna. Nilai guna itu apa sih? Nilai guna itu merupakan nilai dari manfaat yang kita peroleh karena menggunakan barang atau jasa. Nah, nilai guna satu barang akan bertambah nilainya apabila barang tersebut jual menjadi barang lain. Misalnya seragam yang kalian pakai seragam sekolah gitu kan. Nah, itu kan itu ya dari kain awalnya lalu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi seragam yang kalian pakai. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu nilai guna itu ada berapa? Yang pertama itu ada nilai guna bentuk. Ada yang tahu nggak nilai guna bentuk contohnya seperti apa? Nilai guna bentuk Dari kayu, dari kursi, lemari. ya, gitu. Apa ini mau coba jawab lagi?
Dari benang menjadi menjadi sebuah kain dan dijadikan sebuah baju. Jadi contohnya benar ya, kalau nilai guna bentuk itu suatu barang akan bertambah nilai gunanya jika mengalami perubahan bentuk. Jadi adanya perubahan bentuk. Contohnya seperti tadi itu yang dikatakan oleh Rena dan nanti ya. Kalau misalnya kayak jadi bisa berubah menjadi kursi, meja dan barang lainnya. Nah, lalu yang kedua ada nilai guna tempat. Kalau nilai guna tempat, tahu nggak kira-kira kayak gimana? Saya nggak tahu itu tempat wisata apa itu. Ya bukan ya. Jadi nilai guna tempat itu barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan di tempat yang sesuai atau yang tempatnya itu tepat gitu kan ya. Contohnya gini, ketika kalian berada di daerah dingin, kan anak Bogor gitu. Anak Bogor oh di kampung dingin. Nah itu kalau dingin kayak gitu anaknya pakai apa? Iya, sweater. Nah itu maksudnya dalam nilai guna sesuai dengan tempatnya. Karena kan digunakan pada saat cuaca dingin seperti selimut, sweater, jaket. Kalau misalnya cuacanya panas kita pakai selimut terus pakai jaket, itu tambah gimana rasanya? Tambah gerah bukan? Iya itu. Berarti nggak sesuai sama tempatnya ya. Nah lalu yang ketiga ada nilai guna waktu. Tadi kan aku udah jelasin ada nilai guna bentuk, nilai guna tempat. Sekarang nilai guna waktu. Kira-kira kan bisa menangkap nggak? Contoh yang tepat untuk nilai guna waktu ini seperti apa? Mungkin musim apa? Ya, ada lagi yang mau coba jawab. Nilai guna waktu itu jelas ya. Kalau misalnya nilai guna waktu atau time utility, barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan pada waktu yang tepat. Nah, kalau tadi kan tempat itu berdasarkan kita tinggal di tempat yang mana, misalnya tempat itu dingin atau mana. Nah, kalau misalnya nilai guna waktu ini kita gunakan pada waktu yang tepat, contohnya pada musim hujan. Kalau misalnya lagi di luar hujan, terus biar gak hujan, kita pakai apa? Air. Ya, ya itu masuk ke dalam nilai guna waktu karena kayak seperti jas hujan, air itu digunakan pada saat musim hujan. Gak ada kan orang panas-panas terik pakai jas hujan, yang gak ada waktu panas. Nah, lalu yang keempat ada nilai guna kepemilikan. Kalau nilai guna kepemilikan, menurut kalian gimana? Tanah paling itu atau pemilikan rumah sertifikat ya. Oke, kalau misalnya simpel gini, kalau nilai guna kepemilikan, kalau misalnya kita ke toko swalayan atau toko mall, kita kan banyak banget produk yang dipajang biar kelase. Ya, misal produk tas, sepatu, baju. Ini kalau misalnya kita nggak beli, kita punya nggak? Enggak. Itu sama-sama doang kan? Ya. Nah, kalau nilai guna kepemilikan ini, kalau misalnya kita beli produk itu, baru kita ada nilai guna kepemilikan karena ada juga terus kita punya, kita pakai gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak punya, terus nggak apa-apa, tapi itu bukan menjadi nilai guna kepemilikan karena masih di tokonya, paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada, itu lagi ke produsen ya. Nah, si produsen merupakan orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya ya, seperti celana, baju, jaket, topi, dan lain-lain ya. Kayak biasanya itu diproduksi oleh industri garmen. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah tujuan produksi. Kira-kira tujuan produksi itu ada apa aja? Tujuan produksi. Tujuannya? Iya. Untuk menghasilkan suatu barang. Iya. Ya betul. Nah, kalau berdasarkan di modul ya, tujuan produksi itu ada 3. Yang pertama itu ada why, how, from. Nah, kalau misalnya yang pertama buat apa? Nah, apa ini kalau pertama kali masih dilakukan oleh produsen, yaitu harus memikirkan barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan bahan apa yang akan diperlukan untuk membuat barang jasa tersebut. Nah, lalu tahu bagaimana
produser harus memikirkan nih bagaimana memilih faktor-faktor produksi yang tepat. Faktor produksi juga berkaitan akan melibatkan seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Nah, tanpa adanya faktor produksi, kegiatan produksi itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, lalu yang ketiga ada kelompok itu siapa. Jadi produser harus memahami nih produk yang kita bikin itu siapa, target pasarnya siapa itu. Nah, jadi harus diproduksi secara detail dan menyeluruh. Untuk misalnya produksi itu digunakan oleh segmentasinya siapa aja gitu kan. Nah, lalu yang masih dalam produksi ya, faktor yang kedua itu yang selanjutnya itu adalah faktor produksi. Nah, faktor produksi ini ada juga ya. Yang pertama, faktor asli. Faktor asli ini berarti faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam. Nah, merupakan sumber kekayaan alam yang terdapat dalam semesta yang dapat digunakan produksi dalam proses produksi. Berarti ini menggunakan kekayaan alam gitu. Contohnya seperti sumber daya air, hutan, sinar matahari, tanah, mineral, barang, tambang, dan lain-lain. Nah, lalu yang tadi ada sumber daya manusia. Tapi kalau sumber daya manusia itu lebih itu tenaga kerjanya, terus tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kalau misalnya tenaga kerja terdidik ini contohnya seperti guru, dokter, polisi, bidan, perawat, dan lain-lainnya. Kalau misalnya tidak terlatih, itu seperti supir, montir, editor video. Nah, kalau misalnya tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, itu biasanya kayak kuli bangunan, pembantu rumah tangga, pemulung. Nah, tadi kan udah ada faktor asli. Nah, sekarang ada faktor turunan. Kalau misalnya faktor turunan itu seperti faktor produksi modal, yang merupakan faktor berupa modal atau kapital berupa biaya hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang atau jasa lainnya. Contohnya itu seperti mesin produksi, peralatan dan perlengkapan, serta juga uang. Nah, fungsi sumber daya modal ini sebagai penunjang dalam mempercepat kemampuan produksi barang atau jasa. Nah, lalu ada faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan itu juga skill secara berwirausaha ya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih produksi seperti itu. Kalian paham nggak? Paham ya? Nah, selanjutnya ke kegiatan distribusi. Nah, tadi kan udah nih produksi kita bikin barangnya. Nah, kalau misalnya barang udah jadi, terus kita apain? Termasuk kita distribusikan. Ya, jadi kita tahu dong distribusi itu apa? Mengantar produk. Ya. Jadi gini ya, kegiatan produksi itu, kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Jadi barang itu disalurkan ya biar sampai ke konsumennya. Nah, sedangkan orang yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Saya kan udah kasih dengan kata-kata distributor gitu kan. Nah, lalu tujuan distribusi itu apa sih? Tujuan distribusi itu yang pertama untuk menyalurkan barang dari produksi ke konsumen. Terus yang kedua supaya barang produksi lebih berguna. Karena kalau misalnya kita bikin produk terus nggak disalurin ke konsumen, ya penggunanya juga diproduksi kan. Nah, terus yang ketiga kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat terpenuhi. Lalu kita ke jenis-jenis distributor ya. Kalau misalnya distributor ini, yang pertama ada pedagang besar. Nah, pedagang besar ini adalah pedagang yang beli dan menjual barang dalam jumlah yang besar kepada pedagang eceran. Biasanya pedagang besar menjual barang dalam bentuk musiman.
Contohnya itu seperti pasar Tanah Abang ya, pasar Senen gitu. Semua banyak pedagang-pedagang besar. Lalu yang kedua ada pedagang kecil atau retail. Nah tadi kan kalau pedagang besar tuh sebenarnya kayak di pasar Senen sama pasar Tanah Abang gitu ya. Nah kalau misalnya pedagang kecil, kan tahu nggak contoh dari pedagang kecil itu apa aja? Dan Iya. dalam makanan Terus, wow, kaki lima, ya betul. Kalau di pedagang kecil, berarti itu pedagang yang membeli barang dari pedagang besar. Jadi contohnya kan seperti tadi yang disebutin ya, toko lontong, pedagang masongan gitu. Nah mereka ini kayak minimarket juga ya. Nah mereka ini membeli bahan-bahannya, produknya itu pada pedagang besar. Ya seperti yang di pasar Tanah Abang, pasar Senen gitu ya. Terus kalau misalnya berdasarkan perantara distributor berdasarkan perantara itu ada tiga ya. Nah yang pertama itu ada agen. Agen merupakan penyalur atas nama yang menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah atau wilayah tertentu. Nah, agen juga dapat diartikan sebagai pandangan orang perusahaan dalam menjangkau konsumen. Contohnya itu kayak agen instan, agen minuman, mineral dan sebagainya. Jadi agen ini masih dalam ruang lingkupnya distributor. Nah, lalu ada komisioner. Komisioner itu merupakan perantara yang membeli dan menjual barang atas nama sendiri dan itu bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, imbalan yang dikelola oleh komisioner ini disebut juga dengan komisi. Contohnya begini, misalnya gini, ada teman kalian atau mungkin Rena minta tolong untuk menjualkan laptop megangnya kepada Indri. Setelah itu kan Indri ini nawarin ke teman-teman yang lain gitu, lalu ada yang beli ke Indri. Nah, nanti Indri tuh hasil jualnya dikasih ke Rena sampai di KP gitu. Tapi Rena ngasih komisi ke Indri. Nah, lalu kalau yang selanjutnya ada maklar. Maklar perantara yang membeli atau menjual barang sama orang lain yang tidak ikut bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Jadi maklarnya beda sama tadi yang sebelumnya itu komisioner ya. Kalau komisioner itu tergantung, kalau misalnya maklar itu dia enggak bertanggung jawab terhadap tindakan jual belinya. Nah, lalu ada cara distribusi. Cara distribusi ini ada tiga. Yang pertama itu distribusi langsung. Nah, pada distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung. Jadi nggak ada perantara apapun, tapi secara langsung. Contohnya, contoh kecilnya gini. Misalnya Rena mau beli bakso gitu, tapi Rena nggak datang langsung nih ke tukang baksonya, kabel-kabelnya. Nah itu masuk ke dalam distribusi langsung. Karena kan Rena datang langsung nih ke tukang baksonya, nggak melalui perantara orang lain gitu kan. Itu yang disebut dengan distribusi langsung. Nah lalu yang sisanya ada distribusi semi langsung. Kalau distribusi semi langsung itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang masih bagian dari produsen. Jadi perantara ini masih bagian dari produsen. Misalnya gini, ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang pakaian. Contohnya ini Batik Kampung. Nah, hasil Batik Kampung ini tidak didistribusikan ke distributor lain, tapi langsung ke tokonya sendiri yang ada di berbagai wilayah tempat lain gitu. Jadi ibaratnya kayak toko sahabat gitu ya. Nah, kalau misalnya distribusi dalam ini, kegiatan distribusi melalui perantara atau distribusi supaya barang bisa sampai ke konsumen. Nah, kayak contoh agen, grosir, dan pedagang kecil itu yang masuk ke distribusi tidak langsung karena kan ada maaf. Kalau misalnya agen, grosir, dan pedagang kecil bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, kalau misalnya kita beli ke warung, itu untuk beli tulis itu kita masuk ke distribusi dalam karena kan kita kan beli dalam produsen ya. Kalau orang itu juga kan dia ngambil dari produsen.
Nah, keberhasilan kami lalu kegiatan konsumsi dari ada produksi, distribusi, lalu ke konsumsi. Nah, konsumsi ini kegiatan ekonomi yang menghasilkan lewat menghabiskan nilai jual satu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kalau misalnya barang yang berangsur-angsur habis ini, contohnya kayak pulpen, buku, gitu. Nah, kalau misalnya langsung habis, biasanya kayak makanan di rumah. Kalau kita beli makan, biasanya langsung dimakan. Dan mungkin tunggu 2 minggu baru dimakan, gitu juga sih. Nah, dalam ilmu ekonomi, peran konsumsi itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ini adalah konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, mungkin juga ada kakek dan nenek ya. Kalau bisa dulu kan bisa ada kakek neneknya gitu. Nah, keluarga itu bukan pelaku ekonomi yang paling sering melakukan kegiatan ekonomi. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda dari jumlah maupun ragamnya. Contohnya kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan, pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Jadi kalau misalnya kebutuhan anggota keluarga itu kayak makanan di rumah, dan kebutuhan keluarga itu rumah, listrik, kalau usaha gitu ya. Nah, kalau tentang konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Ini tergantung dari jumlah anggota keluarga, daya hidup, tingkat pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal. Nah, apa sih dibedakannya dari ada jumlah anggota juga? Karena kalau kita keluarganya banyak, misal ada keluarga yang anaknya sampai 7, 8 gitu. Otomatis kan pengeluaran banyak ya, beda sama dengan anaknya cuma 1 gitu kan. Nah, lalu gaya hidupnya juga mempengaruhi tingkat konsumsi ya. Jadi kalau ada misal keluarga ini gaya hidupnya sederhana gitu kan, dan sedangkan B gaya hidup itu hedon atau yang mewah gitu. Maksudnya karena pengeluarannya berbeda ya dengan keluarga yang sederhana gitu. Lalu ada tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan sebuah keluarga akan mempengaruhi tingkat konsumsi keluarga. Contohnya hubungan anak SMP, anak SMA, dan anak yang sudah masuk kuliah jelas berbeda, belum mungkin sama gitu kan. Nah, lalu ada lingkungan tempat tinggal. Tempat tinggal juga akan mempengaruhi pengeluaran. Semakin elit tempat tinggal suatu keluarga, maka pengeluaran yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, tadi itu udah dibahas konsumsi rumah tangga keluarga. Lalu ada konsumsi rumah tangga perusahaan. Nah, perusahaan kan sebagai tempat berlangsungnya proses produksi juga melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kalau misalnya pada perusahaan itu otomatis yang menjadi konsumsi seperti bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Nah, perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan alat kerja yang rampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang baik serta berkualitas baik. Nah, lalu ada konsumsi rumah tangga negara. Tadi kan ada konsumsi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, sekarang ke rumah tangga negara. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus juga sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat melalui pajak dan hasil pengolahan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Nah, setiap negara juga membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR.
Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tadi kan udah dijelasin secara detail tuh dari produksi, distribusi, konsumsi. Kalian ada yang mau tanya nggak? Yang mau jadi pertanyaan. Oke, jadi kan ibu udah jelasin nih semuanya dengan lengkap tentang kegiatan ekonomi yang produksi, distribusi, dan konsumsi gitu. Dari kalian yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai materi tadi, ibu ingin bertanya. Ya, jadi mau tanya apa? Kan tadi dari proses produksi ke distributor ya dia. Nah, kira-kira distributor ini mendapat keuntungan yang banyak atau gimana? Oke, jadi pertanyaan ini distributor bakal lebih banyak atau enggak gitu ya? Ya, apakah dia mendapatkan keuntungan dari hasil distribusi? Nah, kalau misalnya ada keuntungan pasti iya, cuma kalau untuk besar atau kecilnya itu tergantung gitu. Jadi setiap distributor itu berbeda karena kan dia dulu dari kondisi pasarnya gitu kan. Kalau misalnya produk itu nyata laku keras gitu di pasar, otomatis distributor juga akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Cuman kalau misalnya produknya itu di pasaran kurang laku gitu, otomatis kan distributor juga akan mendapatkan keuntungan sedikit. Jadi tergantung produk laku di pasaran atau enggak sama sekarang masalahnya gimana. Ada yang ingin tanya lagi? Dari bro. Kalau misalnya jaga cukup hidup cukup. Kalau misalnya nggak ada, itu nih ada studi kasus yang kalian nanti diskusikan ya sama teman sebaya kalian. Nah, ibu bacain aja ya. Studi kasusnya kalian boleh catat. Dengerin ya, studi kasus perusahaan pakaian Indra Fashion. Perusahaan Indra Fashion adalah sebuah perusahaan lokal yang bergerak di bidang industri pakaian. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis pakaian, mulai dari pakaian formal hingga pakaian kasual untuk pria, wanita, dan anak-anak. Paham? Nah, produk-produknya kan dipasarkan di seluruh Indonesia melalui berbagai saluran distribusi termasuk toko fisik maupun toko online dan mitra grosir. Nah, pada Indra Fashion memulai proses produksinya dengan mendesain pakaian sesuai dengan tren terbaru. Setelah desain disetujui, bahan baku seperti kain benang dan aksesoris lainnya dibeli dari pemasok lokal dan internasional. Proses produksi dilakukan di pabrik mereka yang berlokasi di Jawa Barat. Setiap langkah dalam produksi, mulai dari pemotongan kain, penjahitan, hingga pengecekan kualitas akhir dilakukan dengan cermat untuk memastikan produk yang dihasilkan berkualitas. Nah, setelah pakaian-pakaian tersebut diproduksi, produk tersebut disimpan di gudang pusat Indra Fashion sebelum didistribusikan ke berbagai saluran penjualan. Perusahaan ini menggunakan layanan logistik pihak ketiga untuk mengirim produk ke toko-toko musik mereka di berbagai kota besar di Indonesia. Selain itu, mereka juga menjual produk melalui situs web mereka dan platform e-commerce populer seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk penjualan grosir, Indra Fashion bekerjasama dengan distributor lokal yang memiliki jaringan toko di berbagai daerah. Nah, konsumen Indra Fashion ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa yang mencari pakaian berkualitas dengan harga terjangkau. Produk-produk Indra Fashion dikenal karena desainnya yang mengikuti tren dan kualitasnya yang baik. Konsumen dapat membeli produk Indra Fashion melalui toko fisik, situs resmi atau platform e-commerce. Perusahaan ini juga sering mengadakan promosi dan diskon untuk menarik lebih banyak konsumen. Nah, untuk pertanyaannya, dengarkan ya. Itu akan pertanyaan pertama, bagaimana Indra Fashion dapat memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan selalu berkualitas? Lalu yang kedua, bagaimana dampak platform e-commerce terhadap strategi distribusi Indra Fashion? Nah, yang ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh Indra Fashion untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumennya? Lalu yang keempat, bagaimana
Ya, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi produksi di pabrik Indra Fashion? Ibu kita perlu waktu untuk mengerjakan. Iya, ibu kasih waktu 7 menit enggak? 10 ya Bu. Ya, ibu kasih 7 menit ya. Nanti kalau misalnya kalian masih banyak yang belum pakai waktu. Silakan kerjakan ya. Dari ibu izin minum ya. Haus ibu biar dulu. Jangan lupa ya, kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Gampang ya soalnya ya. Saya dulu Semangat ya, itu buat kalian bisa biar bisa mikir. kira-kira mau jadi luas nggak? Enggak, cuma ini buat latihan aja ya. Jadi nanti kalau luas bisa soalnya lebih susah dari itu. Banyak gitu.
Udah selesai belum? Dan saya satu lagi Bu, terakhir nomor 4. 3 menit lagi ya. Itu
Ya, kayak kalian boleh presentasiin jawabannya gitu. Jadi ganti-ganti itu ada soal. Misalnya ini dua, dua, terus ternyata jadi dua gitu. Satu atau ini? Maju juga boleh. Beda satu-satu atau gimana? Baik. Majunya, ya. Kita kalian kan satu atau berdua. Mau jawab dua pertanyaan Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana indera penciuman dapat memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan selalu dikeluarkan? Jawaban saya adalah indera penciuman itu dapat memastikan kualitas bahan baku dengan menjalin hubungan yang baik dan kontrak jangka panjang dengan kemasan yang terpercaya. Mereka juga bisa melakukan inspeksi kualitas bahan baku sebelum diterima di pabrik dan mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas yang ketat. Penggunaan sertifikasi dari pihak ketiga untuk bahan baku juga bisa membantu memastikan standar kualitas yang tinggi. Satu lagi Bu, yang nomor 3. Yang berapa? Nomor 3. Oh, jadi dilengkap ya? Ya, tanya saya di nomor 3. Iya. Apa yang dapat dilakukan oleh indera penciuman untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumennya? Jawabannya, indera penciuman dapat melakukan survei konsumen, analisis data penjualan, dan memantau tren metode terbaru untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Mereka juga bisa menggunakan media sosial dan feedback langsung dari konsumen untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Analisis data e-commerce juga dapat membantu mengidentifikasi pola pembelian dan preferensi dari produk. Kamu boleh kasih contoh. Jadi, jadi teman-teman begini. Kayak gitu. Saya akan menjawab yang nomor 2 dan 4 ya dia. Iya, kan sama kita dijawab oleh Yang nomor 2 pertanyaannya adalah bagaimana dampak faktor e-commerce terhadap strategi distribusi Indonesia. Hasil diskusi kami nomor 2 itu faktor e-commerce memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan tanpa harus membuka toko itu. Hal ini bisa mengurangi biaya untuk distribusi dan meningkatkan efisiensi. Dan juga e-commerce ini memungkinkan integration untuk mengumpulkan data konsumen secara lebih efektif dan dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penawaran suatu produknya. Terus yang keempat, saya akan menjawab pertanyaannya bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi produksi di pabrik integration. Hasil diskusi kami adalah teknologi dapat digunakan dalam berbagai aspek produksi seperti penggunaan listrik, penggunaan mesin otomatis untuk pemotong kain atau penjahitan, dan yang dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi. Sistem manajemen ini dapat membantu mengatur jadwal produksi, mengelola jadwal produksi, mengelola persediaan dan baku, dan memantau kualitas produk secara on-site. Selain itu, teknologi informasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain produk melalui perangkat lunak CAD, itu Computer Aided Design. Oke, jawabannya udah bagus ya. Silakan tangan untuk kalian semua. Oke, karena waktu kita udah habis ya. Ini udah udah mulai sore nih. Kita pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Oke,
Terima kasih atas waktunya dan sudah benar penjelasan Ibu. Dan terima kasih atas kerjasama kalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya